Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juratul Firdausia. Saya mahasiswi Stikes Banyuwangi, Prodi D3 Kebidanan tingkat 1. Di video ini saya akan melakukan penyuluhan online yang berjudul Cara Menyusui yang Baik dan Benar. Tujuan penyuluhan ini yaitu setelah melakukan penyuluhan, diharapkan ibu mengetahui dan mengerti tentang posisi yang baik dan benar saat pemberian ASI atau cara menyusui yang baik dan benar. Baik, sebelum kita masuk ke acara penyuluhan inti, saya mau menanyakan nih, apa sih yang ibu ketahui tentang ASI? Nah, baik. ASI merupakan emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa, dan garam-garam anorganik yang disekresi oleh kelenjar mamai ibu, yang berguna sebagai makanan bagi bayinya. Nah, adapun sedangkan ASI eksklusif yaitu perilaku di mana hanya memberikan air susu ibu atau ASI sejak bayi baru lahir sampai umur 6 bulan tanpa makanan dan minuman tambahan. Itu yang dinamakan dengan ASI eksklusif. Ibu-ibu, menyusui merupakan pekerjaan biologis yang mulia bagi semua jenis mamalia dan sebagian satu kesehatan dari fungsi reproduksi. Menyusui adalah satu insting, namun dewasa ini makin sedikit ibu-ibu yang mempraktekkan pelajaran mulia ini, yaitu menyusui. Oleh karena itu, kebiasaan menyusui saat ini itu sangat penting diminati dan dicegah oleh komprosotannya. Baik, adapun manfaat menyusui dengan teknik yang benar, yang pertama yaitu puting susu tidak lecet. Yang kedua, bayi merasa puas dan nyaman karena perlekatan pada bayi yang kuat. Yang ketiga, bayi merasa tenang. Yang keempat, bayi tidak gumoh dan muntah. Gumoh dan muntah itu bisa disebabkan karena teknik dan cara menyusui yang salah. Yang kelima, yaitu nutrisi pada bayi yang sangat tercukupi. Nah, selain ada manfaat dan ada kerugian menyusui yang tidak benar atau teknik menyusui yang tidak benar, yaitu yang pertama, puting lecet. Yang kedua, ASI tidak keluar secara optimal sehingga mempengaruhi produksi ASI. Yang ketiga, yaitu bayi enggan menyusu. Yang keempat, perut bayi kembung. Baik ibu-ibu, apakah ibu sudah mengetahui bagaimana teknik atau cara menyusui yang benar? Saya akan menjelaskan cara menyusui yang benar, yaitu cara menyusui kepada bayi dengan perlekatan dan posisi yang baik dan benar. Memberikan ASI dengan suasana yang santai bagi ibu dan bayinya. Jadi, kondisi yang tepat pada memberikan ASI untuk bayi yaitu kondisi yang santai untuk ibu dan bayinya. Buat kondisi ibu senyaman mungkin, sehingga beberapa minggu pertama bayi perlu dikasih ASI setiap 2,5 sampai 3 jam sekali. Menjelang akhir minggu ke-6, sebagian kebutuhan akan ASI setiap 4 jam sekali. Jadi kebutuhan ASI tergantung dari usia bayi. Baik, saya akan menjelaskan macam-macam posisi menyusui yang benar, yaitu yang pertama yaitu the Arndl, yaitu posisi ini baik untuk bayi baru lahir. Caranya, pastikan punggung ibu benar-benar mendukung untuk posisi ini. Jaga bayi di perut ibu sampai kulit bayi dan kulit ibu menyentuh. Biarkan tubuhnya menghadap ke arah ibu, letakkan kepala bayi ke siku ibu. Kemudian yang kedua, the cross cradle hold, yaitu satu lengan mendukung tubuh bayi dan yang lain mendukung kepala.
mirip dengan posisi yang duduk. Tapi ibu memiliki kontrol yang lebih besar atas kepala bayi dibandingkan dengan posisi duduk. Posisi menyusui ini sangat bagus untuk bayi prematur atau untuk bayi ibu yang memiliki payudara kecil. Kemudian yang ketiga yaitu the fourth ball hold, yaitu cara pegang bayi di samping ibu dengan kaki di belakang ibu dan bayi terselip di bawah lengan ibu, seolah-olah ibu sedang memegang bola kaki. Ini adalah posisi terbaik untuk ibu-ibu yang punya payudara besar, akan tetapi juga butuh bantal untuk menopang bayinya agar tubuh bayi merasa tidak sakit. Kemudian yang keempat yaitu saddle hold, merupakan cara menyenangkan untuk menyusui dalam posisi duduk. Ini juga baik jika bayi memiliki pilek atau sakit telinga. Caranya, bayi duduk tegak dengan kaki merangkai Anda sendiri. Yang kemudian, the laying position, yaitu menyusui dengan berbaring akan memberi Anda lebih banyak kesempatan untuk bersantai dan juga untuk tidur lebih nyenyak banyak pada malam hari. Memakai posisi ini, ibu biasanya tidur saat bayi menyusu. Dukungan punggung dan kepala bayi dengan bantal. Pastikan bahwa perut bayi menyentuh perut ibu. Jadi, antara perut bayi dan perut ibu saling bersentuhan. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam posisi. Ada dua posisi yang baik dan benar saat menyusui. Yang pertama yaitu berbaring miring. Miring ini posisi yang amat baik untuk pemberian ASI yang pertama kali atau ibu merasa lelah. Jadi, apabila ibu merasa lelah dalam pemberian ASI, memakailah posisi yang miring agar ibu tidak merasakan terlalu lelah. Yang kedua, posisi duduk. Penting untuk memberikan tompangan atau sandaran pada punggung ibu dalam posisi tegak lurus dengan sudut 90 derajat. Terhadap pengakuannya, ini mungkin dapat dilakukan dengan duduk bersila di atas tempat tidur, lantai ataupun kursi, ataupun alas yang lainnya. Nah, apakah ibu-ibu sudah tahu langkah-langkah menyusui yang benar itu seperti apa? Baik, saya akan menjelaskan langkah-langkah menyusui yang baik dan benar. Nah, yang pertama, jangan lupa cuci tangan dengan air mengalir dan jangan lupa menggunakan sabun dengan teknik 6 langkah. Yang kedua, yaitu peras puting ASI dan usapkan ASI yang pertama kali keluar ke areola sekitarnya. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah sebagai desinfektan dan menjaga kelembapan puting susu agar puting susu tidak lecet. Yang keempat, yaitu ibu duduk dengan santai, kaki tidak boleh menggantung. Apabila ibu menyusui duduk di atas ranjang, sebaiknya dikasih kursi agar kaki tidak menggantung. Kemudian, posisikan bayi dengan benar. Nah, bagaimana sih cara memosisikan bayi yang benar itu? Yaitu step pertama, bayi dipegang dengan satu lengan, kepala bayi diletakkan atau didekatkan ke lengkungan siku ibu. Bokong bayi ditahan dengan telapak tangan ibu. Step kedua, yaitu perut bayi menempel ke ibu. Jadi, perut bayi dengan tubuh ibu saling bersentuhan. Kemudian yang ketiga, mulut bayi berada di depan puting susu ibu. Untuk memudahkan berlangsungnya
menyusui. Yang keempat, lengan bawah merangkul tubuh ibu. Tangan berada di antara tubuh ibu dan bayi. Tangannya di atas boleh dipenggal ibu dan diletakkan di atas dada ibu. Jadi, tangan bayi boleh dipegang dan diletakkan di atas dada ibu. Kemudian yang kelima yaitu telinga dan lengan di atas berada di dalam satu garis lurus. Jadi tidak boleh melot, harus pada garis lurus. Kemudian yang keenam yaitu bibir bayi dirangsang oleh puting susu ibu dan akan membuka lebar. Kemudian dengan cepat bayi ditegakkan di payudara ibu dan puting serta areola dimasukkan ke dalam mulut bayi. Nah, begitulah teknik posisi bayi yang benar untuk menyusui. Yang selanjutnya, cek apakah peralatan sudah benar. Yang pertama yaitu dagu menempel ke payudara ibu. Dagu bayi harus menempel ke payudara ibu. Yang kedua, mulutnya terbuka lebar. Yang ketiga, sebagian besar areola terutama yang berada di bawah masuk ke dalam mulut bayi. Nah, apabila diketahui areolanya tidak masuk ke dalam mulut bayi, khususnya yang di bagian bawah, itu merupakan teknik menyusui kurang tepat atau kurang benar. Yang keempat, bibir bayi terlipat keluar. Nah, apabila dalam menyusui, ibu menemukan bibir bayi, khususnya bibir yang bawah memasuk ke dalam ataupun bibir yang atas memasuk ke dalam, itu merupakan teknik menyusuinya kurang benar. Yang selanjutnya yaitu pipi bayi tidak boleh kempot. Nah, kenapa tidak boleh kempot? Karena menyusui itu Nah, yang selanjutnya yaitu pipinya mengepot. Kenapa begitu? Nah, baik. Karena apabila ibu-ibu melihat sedang menyusui tetapi posisi pipi bayi itu dalam keadaan mengempot, itu merupakan teknik penyusuinya kurang tepat. Dan bayi itu memeras ASI, bukannya menghisap. Menyusui yang benar yaitu dengan bayi menghisap ASI dengan pipi tidak mengempot. Kemudian yang selanjutnya ibu tidak kesakitan. Nah, apabila ibu sudah merasa nyaman dan merasa tidak sakit, itu merupakan ciri-ciri atau tanda-tanda menyusui sudah benar. Yang selanjutnya, bayi tenang, tidak rewel. Nah, sangat berpengaruh cara menyusui atau teknik menyusui yang benar dan baik pada ketenangan bayi. Apabila bayi rewel, itu bisa jadi salah satu faktornya yaitu cara menyusui atau teknik menyusuinya itu salah atau membuat bayi itu tidak nyaman sehingga menyebabkan bayi itu rewel. Nah, yang selanjutnya, apabila posisi perlekatan sudah tepat, bayi akan keluar banyak dan bayi merasa tenang dalam menyusui. Jadi bagaimana ibu-ibu, apakah ada yang perlu ditanyakan dalam penyuluhan teknik cara menyusui yang benar ini? Baik, bila tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.